Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama jemaah-jemaah pengajian saya di berbagai masjid yang kita tidak bisa langsung mengaji di masjid-masjid kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kisah seorang yang bernama Dimat. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Sahih Sirah yang disebut oleh Imam Baihaqi, bahwa pemuda ini bernama Dimat. Dia seorang pemuda berasal dari suku Azad Sanu'ah. Pada satu hari dia datang ke kota Mekah. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW baru mempunyai pemeluk atau pengikut yang beberapa orang saja. Dan ketika itu orang-orang jahiliyah menghina, menghujat, mencaci maki, mencela Nabi Muhammad. Bahkan ketika itu Dimat ini mendengarkan dari cercaan-cercaan orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Setelah mendengar percakapan-percakapan hujatan dari orang-orang jahiliyah itu, lalu dia ingin mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan maksud untuk meruqyah atau mengobatinya. Sebab Dimat ini dia mempunyai kemampuan untuk mengobati orang-orang yang terkena santet, orang-orang yang terkena sihir. Ini kemampuannya. Lalu pergilah dia untuk menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud ingin menyembuhkan Nabi Muhammad yang menurut orang-orang kafir Quraisy, menurut orang-orang jahiliyah, bahwa Nabi Muhammad itu terkena penyakit atau terkena santet. Begitu bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia memperkenalkan diri, saya adalah seorang pemuda dari suku Azad Sanu'ah. Aku mendengar bahwa engkau terkena santet, bahwa engkau terkena penyakit. Maka apa katanya? Ini urqi mirria. Saya akan mengobati, meruqyah penyakit-penyakit yang menyerang kamu. Saya akan menyembuhkan penyakit epilepsi yang dikatakan orang-orang di jalanan yang aku temui tadi bahwa engkau seorang yang gila. Mendengar ucapan-ucapan pemuda tadi, lalu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang disampaikan oleh Dimat, pemuda dari suku Azad Syanu'ah tadi. Apa makna yang kita lihat di dalam ucapan baginda Rasulullah? Innal hamdalillahi nahmaduhu, sungguh segala puji bagi Allah yang kami memujinya. Wa na'udzu billahi, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina, berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan amal-amal kami. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan Allah petunjuk dan hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa orang yang disesatkannya, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Saudara, Dimat, seorang pemuda yang bisa menyembuhkan penyakit sihir dan santet itu, mendengar ucapan baginda Rasulullah itu, baru dengar ucapannya saja, langsung bertekuk lutut, dan dia sangat tersentak dengan ucapan itu. Dia sejenak terdiam, mungkin sambil memikir dia, karena ucapan baginda itu langsung menghunjam ke dalam hatinya. Lalu tak lama kemudian dia berkata, wahai Tuan, bahwa apa yang Tuan ucapkan itu sungguh tidak pernah dan tidak ada diucapkan oleh orang-orang yang aku jumpai. Dan aku merasakan bahwa ucapan itu sangat menghunjam dan menukik ke dalam hati sanubariku. Sungguh bahwa Engkau benar-benar utusan Tuhan. Maka dengan itu, seorang pemuda tadi yang ingin bermaksud mengobati Nabi Muhammad dari serangan santet, serangan sihir dan lain sebagainya, malah berbalik bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan itu mengucapkan kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Saudara, dari kisah yang disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam Sahih Sirahnya, ada beberapa hal yang patut kita ambil pelajaran, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah beliau menyampaikan risalah Islam tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, penuh tantangan, rintangan, hujatan, caci makian, bahkan dipitnah sebagai orang gila yang terkena santet. Sehingga pemuda ini datang bermaksud untuk menyembuhkannya, meruqyahnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa jelas apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad menunjukkan ini sebagai mukjizat yang dapat melemahkan hati orang yang keras. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepadamu, burhanun mir rabbikum, ya, dalil hujjah, ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mir rabbikum, dari Tuhanmu.
Dengan adanya ayat-ayat ini terang dan jelas bahwa Nabi Muhammad itu sendiri adalah sebagai mukjizat yang dapat menundukkan hati orang yang keras. Kemudian yang ketiga, bahwa kebenaran dari Al-Quran itu sendiri bisa kita lihat di dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu manakala disebut nama Allah, ya kan? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Jadi bagi orang-orang yang tidak beragama, mendengar ayat Al-Quran itu sendiri bergetar hatinya. Maka itu sekarang kita lihat ada di video di YouTube, ada di daerah luar negeri sana, ya, ada orang yang memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang tidak beragama, kepada orang yang sudah beragama tapi non-muslim, didengarkan ayat Al-Quran. Apa katanya? Mereka sangat tenang dan sejuk mendengarkan bacaan itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang non-muslim saja mendengarkan bacaan Al-Quran merasakan ketenangan. Apalagi kita orang yang beriman. Tapi dalam kenyataan keseharian ada orang yang beriman, Islam, Muslim, tapi begitu mendengarkan ayat Al-Quran, hatinya tidak merasakan kesejukan, hatinya tidak merasa ketenangan, tapi malah sebaliknya mereka mengatakan bahwa kami resah dan gelisah, risih mendengarnya. Jadi telinganya itu risih, alergi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi telinganya lebih senang mendengarkan musik-musik yang tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Saudara, itulah ya, beberapa pelajaran pada hari ini yang mudah-mudahan kita jangan pernah bosan ya untuk terus mentilawah Al-Quran agar hati kita benar-benar terobati dengan berbagai permasalahan di atas dunia ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.